Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mau berhadir pada acara penyuluhan yang saya langsungkan pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Desi Aulia dari program studi S1 Agribusiness Fakultas Pertanian Universitas Lampung Mangkurat. Seperti yang saya sampaikan pada undangan yang telah saya berikan sebelumnya kepada saudara-saudara, bahwa pada sore hari ini saya akan melangsungkan acara penyuluhan tentang pemanfaatan lahan yang terbatas secara maksimal untuk budidaya pertanian mandiri. Ya, seperti yang kita tahu, di zaman yang serba erat kaitannya dengan pembangunan seperti sekarang ini, sangat sulit untuk menemukan lahan untuk melakukan pertanian. Dan tidak semua orang yang ingin melakukan pertanian itu memiliki lahan sendiri. Sedangkan selama manusia masih ada, kita terus memerlukan makan yang terdiri dari baik itu pangan, hortikultura, ataupun seperti sayur-sayuran dan lain-lain. Namun tidak perlu khawatir karena permasalahan ini dapat kita atasi dengan cara pertanian yang cukup kreatif dan inovatif. Seperti tadi itu pertanian di lahan sempit secara mandiri. Jadi bisa kita lakukan itu di rumah masing-masing, seperti memanfaatkan halaman rumah, samping rumah maupun belakang rumah. Dan di sini saya akan memperkenalkan 4 cara menanam secara di pertanian lahan sempit. Yang pertama ada pertanian hidroponik, di mana kita menggunakan air sebagai media tanam pengganti tanah. Jadi dalam pertanian hidroponik itu saya akan memberikan satu contoh. Nah, pada pertanian hidroponik itu biasanya menggunakan media seperti pipa. Karena saya tidak punya pipa, saya akan mencontohkan dengan media ini. Anggap saja ini pipa. Jadi pipa itu diberi lubang di beberapa bagian sisinya untuk memasukkan tempat yang akan dimasukkan busa atau spor dan tanaman dimasukkan di sana. Namun kita sebelumnya menanam bibitnya itu di media semai. Kemudian pipa itu akan disusun dan dialiri air terus-menerus menggunakan alat seperti dinamo. Dan untuk nutrisinya digunakan kepada hidroponik ini menggunakan nutrisi buatan yang bernama nutrisi A dan nutrisi B, atau biasa dikenal orang sebagai AB mix. Namun jika tidak memiliki media seperti pipa tersebut dan pengaliran yang seperti itu, kita bisa menggunakan seperti botol biasa seperti ini yang diisi air, kemudian di atasnya itu dipasangkan yang agak menggantung sedikit untuk tempat tanamannya, dan tetap untuk nutrisinya diperhatikan serta airnya harus diganti secara teratur. Kemudian untuk yang kedua ada media tanam secara sempit, itu tabula pot. Tabula pot sendiri adalah cara menanam atau menanam buah dalam pot. Jadi kita sediakan pot besar yang dimana pot itu nanti akan diisi oleh sekam dan tanah organik serta tanah lainnya dengan perbandingan 1:1. Kemudian ditanam di sana. Jika ingin pertanian yang dilakukan tanam buah dalam pot itu semaksimal, maka memerlukan pot yang besar dan terbuat dari tanah liat. Kemudian yang ketiga itu ada vertikultur. Sistem pertanian vertikultur ini merupakan sistem yang untuk penanamannya itu secara vertikal. Vertikal berarti secara lurus gini ya, ke atas. Beberapa contohnya lagi itu ada yang menggunakan pipa yang cukup besar. Jadi pipanya itu panjang, mungkin bisa dari sini sampai sini atau seperti apa. Pipa itu diberi lubang bagian sini, di sini, di sini. Pokoknya dari satu buah pipa itu lubangnya itu banyak. Jadi di dalam pipa itu dimasukkan tanah, dan dari lubang-lubang yang telah dibuat dari samping-samping pipa tersebut itu akan ditanami sayuran-sayuran yang biasanya untuk pertanian lahan sempit ini lebih mengarahkan ke tanaman sekali panen. Tidak bisa untuk tanaman hortikultura seperti tanaman tahunan, atau kalian tidak bisa untuk menanam pohon rambutan secara
pertanian lahan sempit ini, kecuali tadi yang di dalam pot. Dan yang keempat, ada tanaman cara menanam secara aeroponik. Nah, aeroponik itu sendiri dari namanya aero kita bisa tahu bahwa aero tanaman itu menggantung, bukan maksudnya menanamnya itu di udara ya. Contohnya, salah satu contoh pertanian secara aeroponik, kita bisa menggunakan yang seperti ini. Kemudian ini kita isi tanah, dan untuk tanaman itu akan kita tanam di tanah yang telah diberikan lubang di sini. Kemudian kita gantung sehingga itu menggantung dan menjadi namanya aeroponik. Oh ya, saya lupa tadi di bagian hidroponik itu juga ada yang namanya aquaponik. Nah, aquaponik itu sendiri merupakan cara yang mirip dengan hidroponik, sama-sama menggunakan air namun tidak menggunakan nutrisi seperti AB mix tadi, namun dikolaborasikan dengan tanaman itu sendiri, dikolaborasikan dengan ikan di dalam air tersebut. Nah, terus dari 4 yang saya katakan tersebut, apa sih manfaatnya dari pertanian lahan sempit ini? Manfaat dari pertanian lahan sempit ini diantaranya itu tidak memakan tempat yang banyak, namun bisa menguntungkan. Kemudian bisa membersihkan udara karena kita menanamnya sendiri di sekitar rumah kita, dan udara di sana bisa menjadi bersih oleh tanaman-tanaman yang kita tanam. Itu juga bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, dan kita bisa mendapatkan tanaman-tanaman segar setiap kali kita ingin memasak dan tidak perlu untuk mencarinya ke pasar. Dan kita sudah tahu bahwa itu tanaman segar tanpa racun atau apa. Oke, baik, dari cara pertanian di lahan sempit ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan. Apa perbedaan hidroponik dan aquaponik? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya akan menjelaskan perbedaan antara cara tanam hidroponik dengan aquaponik. Jadi cara tanam hidroponik ini tadi merupakan cara tanam yang menggunakan media air sebagai pengganti tanah, dan digunakan dengan air yang bisa terus mengalir atau tidak mengalir, dan diberikan nutrisi tambahan buatan yaitu AB mix, dan airnya itu harus terus diganti secara teratur. Sedangkan untuk aquaponik itu sama-sama menggunakan media air sebagai pengganti tanah, namun bisa dikolaborasikan dengan ikan. Contohnya, kita memiliki ember yang cukup besar seperti ini. Anggap saja ini ember tadi. Kemudian di dalam ember ini kita memelihara ikan. Biasanya ikan seperti lele atau nila. Dan dari ikan tersebut kita letakkan di atasnya ini seperti media seperti ini boleh, atau seperti kawat, dan di sana kita berikan tanaman yang sekali panen itu tadi seperti sawi, kangkung dan sebagainya. Dan ini tidak perlu menggunakan pupuk atau nutrisi tambahan seperti AB mix seperti yang dilakukan pada hidroponik tadi, karena menggunakan kotoran-kotoran hewan yang telah diproses oleh bakteri yang ada pada air tersebut. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kayak sepertinya tidak ada, jadi saya akhiri penyuluhan dan penjelasan saya hari ini mengenai pemanfaatan lahan yang terbatas secara maksimal di pertanian lahan sempit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang sudah mau berhadir dan meluangkan waktunya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan kekurangan yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.